Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Trisna Taufik Darmawansyah dengan mata kuliah TIK. Dan di sini kami akan mencari penelitian yang mengimplementasikan tentang Unified Theory of Acceptance model UTAUT 2 pada mobile banking syariah. Dan saya Naila Safira dengan NIM 2414280. Saya Yudaniela dengan NIM 2414268. Saya Darul Firahika dengan NIM 2414275. Saya Daudi Wulandari dengan NIM 241420083. Saya Nadia Tiarasani dengan NIM 241420081. Dan saya Rita Rahayu dengan NIM 2414290. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Safira dengan NIM 2414280. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Saya akan menyampaikan ringkasan tentang teori UTAUT. Latar belakang UTAUT dikembangkan oleh Venkatesh et al. 2003 sebagai respon terhadap keterbatasan teori-teori sebelumnya tentang penerimaan teknologi seperti TAM, TPB, TRA, IDT, dan lain-lain. Tujuannya adalah menciptakan model terpadu yang menjelaskan niat dan perilaku penggunaan teknologi dengan cakupan dan daya prediksi yang lebih kuat. Selanjutnya, 4 konstruk utama UTAUT. Yang pertama, ekspektasi kinerja, performance expectancy. Sejauh mana seseorang yakin bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja kerjanya. Prediktor paling kuat dari niat penggunaan. Berikutnya, yang kedua, ekspektasi usaha, effort expectancy. Tingkat kemudahan yang dirasakan dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, pengaruh sosial, social influence. Sejauh mana individu merasa bahwa orang penting di sekitarnya menganggap ia harus menggunakan teknologi tersebut. Yang keempat, kondisi yang memfasilitasi, facilitating condition. Keyakinan bahwa infrastruktur dan dukungan tersedia untuk mendukung penggunaan teknologi. Selanjutnya, variabel moderator. Efek dari keempat konstruk utama dimoderasi oleh usia, jenis kelamin, pengalaman, dan kesukarelaan penggunaan. Selanjutnya, kontribusi UTAUT. Kontribusinya mengintegrasikan 8 teori atau model penerimaan teknologi. Menjelaskan hingga 70% variance niat penggunaan teknologi lebih tinggi dari model-model sebelumnya. Selanjutnya, memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang adopsi teknologi baik dalam pengaturan sukarela maupun wajib. Selanjutnya, implikasi. UTAUT membantu organisasi dan peneliti, seperti memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi adopsi teknologi, merancang intervensi dan strategi adopsi yang lebih efektif dengan mempertimbangkan faktor personal dan kontekstual. Setelah merangkum terkait teori UTAUT, sekarang saya akan menyampaikan penelitian yang mengimplementasikan tentang Unified Theory of Acceptance model UTAUT 2 pada mobile banking syariah. Yang pertama adalah penelitian berjudul Analisis Faktor-Faktor Penerimaan dan Penggunaan Layanan Mobile Banking Syariah sebagai bukti dari model UTAUT yang dimodifikasi oleh Arsya Hanida Ramadanti dari Universitas Diponegoro yang dipublikasikan dalam Diponegoro Journal of Islamic Economy and Business pada tahun 2023. Tujuan penelitian tersebut meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan layanan mobile banking syariah di kalangan generasi Y dan Z di Kota Semarang dengan menggunakan model UTAUT 2 yang dimodifikasi. Metodologinya, model teoritis Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 UTAUT 2, Variable Independent Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitation Condition, Hedonic Motivation, Price Value, and Habit. Variable Dependent Behavioral Intention, User Behavior, Teknik Analisis, Structural Equation Modeling SEM dengan pendekatan Partial Least Square PLS menggunakan perangkat lunak Smart PLS 3.
Jumlah responden 192 pengguna mobile banking syariah yang berdomisili di Kota Semarang. Pengaruh terhadap behavioral intention, semua variabel independen, performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilities condition, hedonic motivation, price value, and habit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Pengaruh terhadap user behavior, facilitating condition, habit, dan behavioral intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap user behavior. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa model UTAUT 2 yang dimodifikasi efektif dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku penggunaan mobile banking syariah di kalangan generasi Y dan Z di Kota Semarang. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam merancang strategi untuk meningkatkan adopsi layanan mobile banking syariah di segmen generasi muda. Berikutnya, penelitian yang berjudul Analisis Penerimaan Teknologi Mobile Banking Syariah terhadap User Behavior melalui pendekatan model UTAUT 2. Studi pada nasabah Studi pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Yogyakarta oleh Siti Nur Safitri dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang dipublikasikan pada tahun 2023. Tujuan penelitian tersebut adalah meneliti penerimaan teknologi mobile banking terhadap perilaku penggunaan user behavior di kalangan nasabah Bank Syariah Indonesia BSI di Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan model Unified Theory of Acceptance and User of Technology 2 UTAUT 2. Metodologi, jenis penelitian kuantitatif, populasi nasabah BSI penggunaan mobile banking dari generasi Z di Yogyakarta, jumlah responden 100 orang, teknik pengambilan sampel, purposive sampling, pengumpulan data, kuesioner online melalui Google Form, analisis data, structural equation, modeling SEM menggunakan aplikasi Warp PLS 3.0, hasil penelitian, pengaruh terhadap behavior intention, performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, dan security privacy memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Pengaruh terhadap user behavior, variable habit, dan behavioral intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap user behavior dalam penggunaan aplikasi mobile banking BSI. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ekspektasi kinerja, kemudian penggunaan pengaruh sosial, serta keamanan dan privasi berperan penting dalam membentuk niat nasabah untuk menggunakan mobile banking syariah. Selain itu, kebiasaan dan niat tersebut secara signifikan memengaruhi perilaku aktual penggunaan layanan tersebut. Temuan ini memberikan wawasan bagi Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan adopsi layanan mobile banking, khususnya di kalangan generasi Z di Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildanila dengan NIM 2414268. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan singkat tentang teori UTAUT. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penelitian yang mengimplementasikan tentang Unified Theory of Acceptance Model UTAUT 2 pada mobile banking syariah. Sudah dimulai sejak 2012 lalu, dunia telah memasuki era baru revolusi industri yang keempat. Begitupun saat ini, kita telah memasuki era ekonomi yang mengutamakan kemudahan dan kenyamanan konsumen. Dalam dunia bisnis sendiri, dampak dari revolusi ini ialah efisiensi dan cara baru di setiap value chains atau rantai pasok dari setiap produk yang dihasilkan, serta disrupsi di berbagai industri terutama yang bertemakan sharing economy. Dengan perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat atau behavioral shifting, rendahnya literasi digital, dan pembangunan fasilitas elektronik yang mendukung penggunaan mobile banking, maka dinilai perlu adanya kapabilitas untuk memahami reaksi nasabah dan model perilaku apa yang bisa digunakan dalam berbagai skenario untuk memahami indikator apa yang memicu masyarakat mau menerima dan menggunakan aplikasi teknologi baru dalam perbankan
yaitu mobile banking. Model pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi telah banyak dikembangkan oleh para peneliti. Salah satunya Ventrates bersama rekan-rekannya melakukan penelitian dan merumuskan mengenai Unified Theory of Expenses and Use of Technology atau UTAUT. UTAUT merupakan sebuah model teori yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan juga penggunaan suatu user atau pengguna terhadap teknologi sistem informasi. Sebelumnya, pendekatan untuk mengetahui sejauh mana seseorang menerima, berminat, dan menggunakan suatu hal telah banyak dikeluarkan oleh banyak ilmuwan seperti Theory of Presence Action atau TRA oleh Adden, lalu Theory of Planned Behavior oleh Lee dan Cotwell. UTAUT 2 atau teori penerimaan dan penggunaan teknologi terpadu yang diperluas secara khusus diusulkan untuk mengklarifikasi penerimaan teknologi dari perspektif pelanggan. Oleh karena itu, dalam upaya memilih model yang sesuai dan mencakup hampir semua konstruksi yang menentukan niat konsumen dan adopsi mobile banking, UTAUT 2 telah ditemukan sebagai landasan teoritis untuk mengusulkan model konseptual yang digunakan dalam penelitian. Konstruksi utama dalam UTAUT 2 yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, hedonic method, motivation, dan price value. Diusulkan sebagai penentu langsung dari niat pelanggan untuk mengadopsi mobile banking. Dengan mengacu Ventrates et al., dua faktor ditambahkan yaitu facilitating condition, behavioral intention. Keduanya diidentifikasi sebagai prediktor utama perilaku dalam mengadopsi mobile banking. Perluasan UTAUT 2 secara tepat diteorikan untuk menjelaskan penerimaan teknologi dari perspektif pelanggan. Ia dipilih sebagai landasan teoritis yang tepat untuk mengusulkan model konseptual. Berdasarkan tinjauan literatur yang ada, mengembangkan UTAUT sebagai sintesis komprehensif dari penelitian penerimaan teknologi sebelumnya. UTAUT memiliki 4 konstruksi kunci, yaitu harapan kerja, harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi memfasilitasi, yang mempengaruhi niat perilaku untuk menggunakan teknologi atau penggunaan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Nutfiarika dengan NIM 2414275. Saya di sini akan menjelaskan tentang ringkasan teori UTAUT. UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Teori yang dikembangkan oleh Ventrates dan kolega pada tahun 2003 untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi informasi. Nah, faktornya dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama itu ada faktor utama dan yang kedua itu ada faktor moderasi. Nah, faktor utama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada performance expectance, yang kedua ada effort expectance, yang ketiga ada social influence, dan yang keempat ada facilitating conditions. Nah, faktor moderasi juga dibagi 4 loh. Yang pertama itu ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pengalaman, dan yang keempat ada voluntariness. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penelitian yang mengimplementasikan tentang analisis penerimaan layanan mobile banking dengan integrasi teks teknologi FIT atau FFT dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT.
Faktor yang mempengaruhi penerima mobil banking yang pertama ada Tax Technology Fit atau TTF, kesesuaian antara teknologi mobil banking dengan tugas dilakukan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Yang kedua ada Performance Expectancy atau UTAU. Mobil banking dapat membantu mereka melakukan transaksi dengan lebih efisien dan efektif. Dan yang ketiga ada effort expectancy. Mobil banking mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak usaha. Yang keempat ada social influence. Sosial dapat mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan mobil banking. Yang kelima ada facilitating condition. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi penggunaan mobil banking. Yang keenam ada trust. Kepercayaan, keamanan, dan privasi layanan mobil banking berpengaruh signifikan. Temuan penelitiannya ada dua loh. Yang pertama oleh Nugroho dan Saputra tahun 2018 menunjukkan bahwa TTF dan UTAUT dapat menjelaskan penerimaan mobil banking dengan baik. Yang kedua ada Yudhistira dan Abidin tahun 2024 menunjukkan bahwa model TTF dan UTAUT dapat menjelaskan penerimaan mobil banking sebesar 77,3%. Nah, implikasinya itu ada 3. Yang pertama, ada hasil penelitian dapat digunakan oleh bank dan penyediaan layanan mobil banking untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua itu ada perlu sosialisasi dan inovasi layanan mobil banking. Yang ketiga ada penting untuk memastikan layanan mobil banking mudah digunakan. Nah, materi selanjutnya itu tentang penerapan model UTAUT 2 terhadap penggunaan mobil banking pada bank syariah. Nah, faktor mempengaruhi. Yang pertama itu ada performance expectancy. Dapat membantu mereka melakukan transaksi dengan lebih efisien dan efektif. Dan yang kedua itu ada hedonic motivation. Menggunakan mobil banking syariah menyenangkan dan memberikan nilai tambahan. Yang ketiga ada price value. Memiliki nilai harga yang sesuai. Yang keempat ada habit. Penggunaan telah terbiasa menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima ada private availability. Memiliki kredibilitas yang baik. Yang keenam ada religius, sesuai dengan nilai agama. Kan yang tadi faktor mempengaruhi. Nah, yang sekarang itu faktor tidak mempengaruhi. Yang pertama ada effort expectancy. Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengguna. Yang kedua ada social influence. Pengaruh sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengguna. Yang ketiga ada facility conditions. Ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengguna. Implikasinya itu ada 3. Yang pertama itu ada bank syariah perlu meningkatkan kualitas layanan mobil banking. Yang kedua, perlu memerlukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan. Yang ketiga, penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai acuan untuk meningkatkan adopsi mobil banking syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Wulandari dengan NIM 241420083. Saya di sini akan menjelaskan singkat tentang menganalisis pengukuran tingkat penerimaan penggunaan terhadap aplikasi mobil banking. BSI Mobile Banking menggunakan UTAUT 2. Mobil banking BSI Mobile Banking merupakan aplikasi layanan perbankan yang diberikan PT.
Bank Syariah Indonesia untuk memberikan kemudahan kepada pengguna untuk berinteraksi dimanapun dan kapanpun yang dapat diakses melalui perangkat mobil. Berdasarkan kebijakan Bank Syariah Indonesia bahwa seluruh layanan yang ada di Bank BSI dilakukan menggunakan BSI Mobil, termasuk buka rekening dan migrasi rekening. Dalam penerapannya, masih ditemukan beberapa kendala yang dialami pengguna. Di antaranya adalah proses aktivitas yang sulit pada saat migrasi rekening ataupun pembukaan rekening. Desain interface yang masih sulit dipahami pengguna, aplikasi yang masih sering error, dan transaksi yang dilakukan nasabah melalui BSI Mobil sering tidak valid. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja mempengaruhi penerimaan pengguna dan bagaimana penerimaannya pengguna terhadap aplikasi BSI Mobil. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metode UTA-UT2 tanpa variabel moderator, namun menambahkan variabel Verschuiven Trust dan Verschuiven Credibility. Populasi dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi BSI Mobil di Jabodetabek dengan teknik pengembalian sampel pervasive sampling terhadap 200-203% dari populasi tersebut yang digunakan sebagai sampel penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan analisis pendekatan PLS-SEM menunjukkan bahwa terhadap dua hipotesis ditolak, yaitu performance expectancy dan hedonic motivation terhadap behavioral intention dari pengujian 12 hipotesis. Sedangkan faktor yang paling mempengaruhi penerimaan BSI Mobil yakni Verschuiven Trust terhadap behavioral intention. Facilitation condition terhadap user behavior performance expense terhadap behavioral intention. Selanjutnya yaitu penerapan model UTA-UT terhadap minat penggunaan mobil banking pada masa pandemi berbasis data Google Trends. Kemajuan teknologi memberikan manfaat dalam memudahkan kehidupan sehari-hari. Peningkatan yang sangat pesat pada penggunaan smartphone dan penggunaan internet menimbulkan berbagai munculnya inovasi teknologi. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah pengguna mobil banking dalam kemudahan bertransaksi. Mobil banking merupakan layanan yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui smartphone oleh nasabah bank. Pengguna mobil banking memberikan manfaat yang besar. Penggunaannya tidak perlu keluar rumah dan dapat menghemat waktu. Mobil banking juga membantu kemudahan penggunaannya dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Di tahun kemarin, tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor dari model UTA-UT yang dikembangkan oleh Venkatesh, Morris, Davis, dan pas tahun 2003, terutama pengaruhnya terhadap minat penggunaan mobil banking pada masa pandemi COVID-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rakyat Indonesia dengan sampel penelitian adalah pengguna mobil banking di
34 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Google Trends, dari Maret 2020 hingga Desember 2021, data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perilaku saat menggunakan teknologi, efikasi diri, kegelisahan, dan perilaku saat menggunakan sistem berpengaruh terhadap minat penggunaan mobil banking pada masa pandemi. Sedangkan harapan kinerja dan harapan upaya dan harapan pengaruh sosial dan kondisi mentality tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan mobil banking pada masa pandemi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tiara Sani dengan NIM 241420081. Saya dari PBS 2C akan menjelaskan tentang UTAUD 2. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau UTAUD 2 merupakan model riset pada aspek sistem data yang bermaksud guna mempelajari pendapatan serta pemakaian suatu teknologi yang dibesarkan oleh Venkates. UTAUD dirancang untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi menurut kelompok atau organisasi dengan menggunakan 4 konstruk, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Yang pertama, ekspektasi kinerja adalah bagaimana dalam pemanfaatan suatu teknologi memiliki fungsi penting dalam peningkatan kinerja seorang. Dalam penggunaan suatu teknologi, seorang akan menggunakan suatu teknologi bila penggunaannya akan mendapatkan hal yang positif. Berdasarkan pengukuran indikator kualitas produksi yang meningkat, produktivitas yang meningkat, kemudahan pekerjaan, peningkatan efektivitas, ekspektasi kinerja merupakan variabel yang laten. Hal ini sependapat dengan Yu, di mana bila terjadi peningkatan kinerja nasabah dalam kesehariannya, maka nasabah akan cenderung untuk menggunakan mobile banking. Tingginya ekspektasi kinerja memotivasi nasabah untuk percaya bahwa mobile banking memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas para nasabah. Kemudian ekspektasi usaha atau effort expectancy merupakan kemudahan yang dirasakan seseorang dalam menggunakan teknologi baru. Ekspektasi usaha bisa juga diartikan tingkat kenyamanan yang diharapkan nasabah pada saat menggunakan mobile banking. Setiap nasabah mengharapkan bahwa mobile banking lebih mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin mudah teknologi digunakan, maka akan lebih mudah bagi seseorang untuk menerima teknologi tersebut. Oleh karenanya, aplikasi mobile banking mendapat perhatian nasabah untuk memastikan bahwa mobile banking digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Purwanto dan Loisa menemukan ekspektasi usaha terbukti memiliki pengaruh terhadap niat seseorang dalam menggunakan mobile banking. Tan dan Lau dan Khalid dalam temuannya mengungkapkan bahwa variabel ekspektasi usaha memiliki pengaruh positif terhadap niat generasi milenial mengadopsi layanan mobile banking. Selanjutnya, fasilitas pendukung atau facilitating condition adalah sejauh mana seseorang individu menganggap bahwa fasilitas yang diperlukan untuk menggunakan teknologi tersebut tersedia. Bila fasilitas pendukung yang tersedia semakin baik, maka besar pula kesediaan pengguna dalam memanfaatkan teknologi. Fasilitas pendukung berpengaruh secara kuat terhadap perilaku nasabah dalam menggunakan mobile banking. Mobile banking merupakan suatu layanan yang dirancang untuk memfasilitasi hubungan antara nasabah dengan pihak perbankan dan untuk membantu nasabah dalam mengelola rekening. Serta melakukan transaksi perbankan.
Mobile banking memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi keuangan seperti pengecekan saldo rekening, pembayaran tagihan, pengiriman uang, dan SMS notifikasi. Sebagaimana konsep perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional, transaksi pada mobile banking syariah juga berbeda dengan transaksi pada mobile banking konvensional. Lebih jelasnya, pada bank konvensional transaksinya menggunakan sistem bunga, sehingga hal tersebut tercermin pula pada kegiatan transaksi pada layanan mobile banking, yang mana hal tersebut tidak mungkin diimplementasikan pada layanan mobile banking syariah yang tidak menggunakan sistem bunga. Fitur dan kegunaan antara mobile banking konvensional dengan mobile banking syariah tidak jauh berbeda. Perbedaan fiturnya biasanya terletak pada fitur yang berkaitan dengan jiwab atau zakat, infak, sodako pada mobile banking syariah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anita Rahayu dengan NIM 2414290. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang teori UTAUT. Selanjutnya saya akan menyampaikan penelitian yang mengimplementasikan tentang Unified Theory of Acceptancy model UTAUT 2 pada mobile banking syariah. Yang pertama itu saya akan menganalisis penerimaan penggunaan terhadap pelayanan aplikasi BSI mobile di DKI Jakarta menggunakan mode Unified Theory Acceptancy dan Use of Technology UTAUT dan Delon and Manslin. Penerimaan penggunaan berhubungan dengan menggunakan teknologi informasi. Seberapa baik penggunaan mampu memahami bahwa teknologi tersebut merupakan hal yang penting untuk melihat tingkat pencapaian dari penerimaan sistem tersebut. Penerimaan penggunaan telah dijadikan tolak ukur sebagai satu dari parameter utama yang mendukung keberhasilan suatu sistem informasi. Penelitian ini menganalisis penerimaan pengguna aplikasi BSI Mobile dalam aplikasi tersebut. Terdapat beberapa kendala pada aplikasi yang dapat membuat keinginan pengguna untuk menggunakan aplikasi berkurang, seperti sering terjadinya maintenance sistem dalam waktu yang lama, kemudian aplikasi yang sulit dibuka pada iPhone, dan juga aplikasi yang kurang user friendly untuk sebagian orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menerima penggunaan aplikasi mobile banking BSI serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan BSI mobile. Model yang diusulkan dalam penerimaan ini ialah model integrasi UTAUT dan Delon and Manslin. Kriteria responsibel penelitian ini dalam menggunakan BSI Mobile minimal 4 bulan dan berdomisili di DKI Jakarta menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan pendekatan PLS SIM. Pada penelitian ini diperoleh 5 dari 8 hipotensi diterima. Lalu dapat faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan penggunaan BSI Mobile, yaitu performance expectancy, social influence, service quality, dan informasi quality. Lalu faktor-faktor yang tidak memengaruhi penerimaan penggunaan yaitu effort acceptancy, facilitating condition, dan system quality. Temuan penelitian ini terdapat 78,3% penggunaan menerima untuk ingin menggunakan BSI Mobile di kedepannya serta merekomendasikan kepada pengembangan BSI Mobile dalam mengharapkan kedepannya aplikasi lebih mudah dipahami. Kemudian analisis yang kedua itu dari determine minat nasabah menggunakan mobile banking pada Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan teknologi acceptancy model atau TAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi determine minat nasabah menggunakan mobile banking
pada Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan teknologi eksistensi model atau TAM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif model analisis detektif dengan populasi 5.900 dan sampel 254 teknik penggunaan data dengan survei kuesioner. Teknik analisis data menggunakan tahap perumusan, pengujian, analisis, dan hasil uji hipotesis kesimpulan. Temuan penelitian ini menetapkan bahwa keberhasilan penelitian ini adalah pertama, bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, true and security memengaruhi minat perilaku nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI dalam menggunakan model bank banking dengan pendekatan teknologi eksistensi model atau TAM. Kedua, bahwa minat nasabah dapat mempengaruhi penggunaan mobile banking. Ketiga, bahwa minat perilaku nasabah berpengaruh terhadap penggunaan aktual mobile banking yang dimoderasi sikap. Keempat, bahwa sikap nasabah dalam menggunakan mobile banking dapat mempengaruhi minat perilaku nasabah menggunakan mobile banking. Implementasi teoritis dari penelitian ini berkontribusi pada literasi tentang determine atau faktor-faktor kegunaan, kemudahan, keamanan, dan kepercayaan mobile banking pada Bank BSI dengan pendekatan teknologi eksistensi model atau TAM dan mendukung 8 penelitian lain sebelumnya. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola bank syariah untuk merumuskan kebijakan dan menentukan strategi pengembangan dan peningkatan layanan perbankan digital yang aman, mudah, dan murah serta sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.